The Holocene has ended. What we do now and in the next few years will profoundly affect the next few thousand years. The only conditions modern humans have ever known so far are changing, and changing fast. If people could truly understand what is at stake, we can create a world with clean air and water. Human respiratory illness, a disease later named COVID-19. COVID-19 COVID-19 mystery virus from China. 3つの密 Social distancing. Jika kita berbicara tentang kehidupan, air merupakan dasar dari keberadaan kita. Manusia membutuhkan air untuk dapat bertahan hidup. Kita mungkin bisa bertahan tanpa makanan selama seminggu penuh. Tetapi tanpa air, kita bahkan tidak dapat bertahan selama lebih dari 3 hari. Tubuh kita sendiri terdiri dari 70% air. Jika kita melihat lebih jauh lagi, kita akan menyadari betapa air memainkan peran utama dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Tahukah kamu bahwa keberadaan air di Indonesia juga perlu dilestarikan? Manusia dan makhluk hidup lainnya pasti memerlukan air yang bersih dan sehat. Lalu, bagaimana dengan keadaan perairan saat ini? Tanpa kita sadari, jika kita mandi, mencuci baju, mencuci piring, dan lain-lain, secara tidak langsung kita telah menghasilkan limbah rumah tangga. Limbah ini sangat berpengaruh bagi ekosistem di air. Seorang peneliti menemukan bahwa ada 5 kali peningkatan kadar klorin di Sungai Berantas Malang. Hal ini disebabkan oleh masifnya penggunaan desinfektan, pemutih, dan deterjen. Lantas, bagaimana dengan nasib kehidupan makhluk hidup di sungai jika hal ini terus berlanjut? Akankah hewan-hewan di air memiliki rumah yang layak? Tentu saja tidak. Hal ini akan sangat berpengaruh bagi kehidupan di air. Tahun yang akan datang, diperkirakan akan ada 10 negara yang mengalami krisis air bersih. Dan Indonesia termasuk salah satunya. Diperkirakan pula bahwa pada tahun 2025, Indonesia akan mengalami krisis air tingkat medium, sedangkan Pulau Jawa akan mengalami krisis air tingkat tinggi. Seperti yang kita tahu,
air yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari berasal dari PDAM. Namun, bagaimana jika PDAM tersebut tercemar? Hal ini juga terjadi di Kota Malang. Sebanyak 3.000 liter solar meluber ke selokan yang mengarah ke tempat penampungan sumber air. Pemerintah Kota Malang sendiri sudah menyatakan bahwa adanya unsur kesengajaan dari pihak tertentu dalam kejadian ini. Dari sini, kita bisa melihat bahwa permasalahannya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Pada akhirnya, hidup itu pilihan. Begitu juga dengan pencemaran air. Kita bisa memilih untuk terus mengabaikan atau langsung mengambil tindakan. Kita tidak bisa hidup dengan pantai yang dipenuhi limbah, sungai yang tercemar, dan ikan yang beracun untuk dimakan. Oleh karena itu, yuk mulai peduli dengan lingkungan. Bisa kita mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya. Sudah saatnya kita membangun dan menyadari tentang pentingnya air bersih yang akan berpengaruh bagi kehidupan kita dalam tahun-tahun mendatang. Kehidupan makhluk hidup di bumi ini meliputi manusia, flora, dan fauna. Ketiganya tidak lepas dari peran air. Mulai dari untuk dikonsumsi seperti makan dan minum, kemudian untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian untuk kebersihan diri, industri kecil, hingga industri besar. Jika tadi kita sudah membahas bagaimana air itu muncul dan terbentuk, sekarang bayangkan apabila air yang ada di bumi kita ini menghilang. Bukankah ironis, melihat air yang selama ini kita lihat dan kita gunakan, ternyata habis dan hilang dari permukaan bumi. Bagaimana tidak habis, apabila penggunaannya saja tidak hanya untuk individual, tapi juga untuk industri. Pernahkah terbesit di pikiran kita, bagaimana jika air yang kita gunakan selama ini tiba-tiba hilang dan lenyap dari permukaan bumi? Apa yang akan terjadi pada bumi dan makhluk yang ada di dalamnya? Manusia cenderung untuk meremehkan keberadaan air dengan terus membuang-buang air bersih dan tidak menghematnya. Selanjutnya, kami telah mewawancarai beberapa orang terkait ketahanan air ini. Berikut adalah cuplikannya. Oke, perkenalkan nama saya Luis Agusta Musa Pradana, saya mahasiswa Teknik Pengairan angkatan 2020. Selamat sore, perkenalkan nama saya Adrisi Nur Kamila dari Teknik Pengairan angkatan 2019. Ya, terima kasih Mas. Nama saya Haryo dari mahasiswa angkatan 2019 Teknik Pengairan. Perkenalkan nama saya Mutiara Yabza dari jurusan Teknik Pengairan 2019. Perkenalkan nama saya Farsisa Ramadan
mahasiswa Teknik Pengairan Angkatan 2020. Halo, kenalin nama aku Rizkyani Dianursoba dari Angkatan 2020. Mungkin yang pertama pertanyaannya, menurut kamu air itu apa sih? Menurut saya, Air itu adalah senyawa yang sangat penting bagi kehidupan, dikarenakan dalam bumi sendiri itu 70% dari bagian bumi adalah air juga. Sederhananya air itu kebutuhan pokok sih yang digunakan setiap manusia. Kalau menurut saya sendiri, air itu merupakan salah satu sumber yang paling utama dalam kehidupan. Selanjutnya, menurut kamu air penting nggak untuk kehidupan kita? Sangat penting. Menurut saya air itu penting karena hal terkecil aja kayak kita minum itu dari air. Penting karena dipakai di segala lini kehidupan. Pertanyaan selanjutnya, arti ketahanan air menurut kamu itu bagaimana? Kalau menurut aku arti ketahanan air itu di mana kualitas dan kuantitas dari air sendiri itu juga terjaga. Itu bisa dinamakan dari ketahanan air. Kalau menurut saya sendiri, ketahanan air itu seperti kayak kapasitas air yang secara kualitas mampu diterima oleh manusia untuk menunjang kayak kehidupan kita baik sehari-hari maupun dalam kegiatan industri sih. Arti ketahanan air menurut saya itu upaya kita sebagai manusia untuk menjaga keseimbangan air secara kuantitas dan kualitas. Pertanyaan terakhir nih, menurut kamu satu kata untuk KBAI? Satu kata, inovatif. KBAI, jos. Semangat. Top. Sepele ya? Iya, terlihat sepele jika dilakukan oleh satu atau dua orang. Membuang sampah ke sungai sudah seolah menjadi tradisi yang bahkan tidak pernah berhenti sejak dulu. Hingga akhirnya, sampah plastik menumpuk, sungai tersumbat, dan banjir setiap musim hujan. Air katanya merupakan sumber kehidupan. Dan katanya, tanpa air, hidup manusia akan binasa. Katanya juga, tanpa air bersih, manusia tidak akan sanggup untuk bertahan hidup. Namun, kenapa hal ini terus dilakukan? Seolah manusia lupa akan pentingnya air terhadap kehidupan. Ketahanan air terus dianggap sepele. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah, jenis sampah terbanyak kedua terbesar di Kota Malang setelah sisa makanan adalah plastik, dengan persentase sebesar 17%. Sungai Berantas, salah satu sungai terpanjang di Jawa, ternyata sudah terkontaminasi oleh sampah plastik yang berlebihan, termasuk mikroplastik berjenis fiber, filamen, dan fragmen. Sungai yang seharusnya bisa menjadi salah satu sumber daya air masyarakat di sekitarnya menjadi sangat tidak memungkinkan untuk digunakan. Berikut kami mewawancarai dosen beserta para warga sekitar tentang ketahanan air. Berikut cuplikannya. Jadi kalau mengejar air bersih itu kita kan harus lihat jumlah dan mutunya. Nah, ini kalau orang pengairan pasti akan bilang warung jamu, waktu, ruang, jumlah, dan mutu. Jadi air itu kan dibatasi oleh itu. Nah sekarang keterbatasan memang mutunya semakin turun, ya semakin turun. Oke, terima kasih. Terkait dengan ketersediaan air bersih, ini memang akan erat kaitannya dengan struktur demografi menurut saya ya. Karena keberadaan demografi sekarang ini padat penduduk, semakin bertambah, maka juga akan semakin meningkatkan kebutuhan akan air bersih.
Untuk ketersediaan air bersih yang semakin sedikit ini, tentunya hal ini menjadi tantangan ya bagi mungkin instansi yang berkecimpung atau bertanggung jawab memang di pengairan. Jadi mungkin di sini juga selain SDA melalui BPWS Brantas juga ada Cipta Karya, di mana di sumber daya air ini bertugas untuk menyediakan air baku, sedangkan untuk Cipta Karya itu adalah menyediakan air minum ya mungkin ya yang sudah melalui pengolahan gitu. Menurut gue sih masih bersih, masih cukup gitu. Oke, kalau bicara masalah habis atau tidak, saya punya optimisme bahwa sumber air itu sesungguhnya kalau kita bisa maintain dengan baik, maka akan bisa berlangsung dalam jangka waktu lama. Jadi bicara masalah eksploitasi, bicara juga masalah pelestarian, restorasi juga ya. Jadi kalau kemudian pada masa yang akan datang dengan populasi yang sangat tinggi, maka kebutuhan akan air bersih juga akan semakin meningkat. Bakal habis kecil kemungkinan air bersih ya, karena orang akan pasti orang akan bilang saya akan cari air bersih bagaimana caranya. Kalau akan habis mungkin kecil kemungkinan, tapi semakin berkurang, artinya bukan jumlahnya ya, tetapi kualitasnya yang semakin berkurang ya, akan berkurang dan seterusnya. Satu, hemat air. Orang kan pakai air semaunya sekarang karena ketersediaan masih banyak. Pikiran seperti itu. Tapi lihat musim saja sekarang sudah berubah-ubah. Ada lagi pemanasan global, ada lagi macam-macam lah ya yang di alam ini, jadi alam keseimbangannya jadi berkurang. Minimal satu adalah hemat air. Kemudian yang kedua, bijak memakai air. Bijak memakai air itu begini. Kita mengambil air bersih, ya kita mengeluarkannya harusnya bersih. Jangan kita mengambil bersih, mengeluarkannya kotor. Jangan seperti itu. Ya. Terus kemudian satu lagi adalah membuat inovasi. Kenapa? Karena tadi kualitas airnya semakin turun, jumlahnya tetap tapi kualitasnya turun. Yang berikut adalah inovasi supaya air bersihnya ada terus. Jadi kebutuhan kita bisa tersedia terus. Salah satu inovasinya mungkin pengolahan limbah dan sebagainya. Itu yang menjadikan itu. Atau seperti pemakan air hujan dan sebagainya, itu inovasi kita untuk menggunakan air limbah. Jadi intinya adalah menghemat air, ya, jangan sembarangan memakai air, atau lebih baiknya lagi teknologi yang bijak memakai air. Oke, pengelolaan air tentu kalau kita sebagai akademisi maka tentu berpegang kepada beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian pemberdayaan masyarakat juga menjadi sangat penting. Selain pemberdayaan, juga peningkatan kesadaran bagi masyarakat akan bagaimana mengelola air itu dengan baik juga menjadi sangat penting. Nah, tentu jadi kalau misalkan kemudian dari sisi pemerintah sudah membuat regulasi yang baik, dilaksanakan dengan baik, kesadaran ada dalam masyarakat, ya. Kemudian kalau itu bisa bersinergi, ada akademisi, ada praktisi, ya, kemudian ada orang-orang kritis mahasiswa seperti Anda ini, saya pikir kelestarian ini akan bisa tetap terjaga dan tentu itu menjadi tugas kita bersama.
tanahku. Ini Indonesiaku. Ini juga tanah. Ini juga Indonesia. Negara ini bukan hanya milik segelintir orang, tetapi negara ini milik kita bersama. Bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya dan melestarikannya? Sudah saatnya kita berhenti untuk merusak alam dengan tidak bertanggung jawab. Kini kita harus lebih merawat alam yang telah menyuguhkan ke alam. Jangan hanya menikmati alam kita. Jangan hanya menikmati alam kita. Dari sini kita tahu bahwa Indonesia dengan keelokan alamnya tidak bisa terus dibiarkan rusak. Keberadaan air pun demikian. Walau terlihat selalu ada dan tak pernah habis, kualitas air itu sendiri perlu kita jaga.